Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali pada program Hikmat Pagi pada hari Kamis 22 Januari 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hai Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat dan terima dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh saudari Eva Kelia Otniel dengan tema mengasihi yang tersesat. Bacaan terambil dari Yudas pasal 1 ayat 20-21 yang berbunyi demikian. Namun kamu, saudara-saudari yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita telah hidup di dalam dunia yang telah jatuh di dalam dosa. Dosa membuat kebenaran Allah menjadi buram. Selain itu, dosa juga membuat kesesatan tidak terhindarkan. Buktinya, di sepanjang zaman kita dapat mengetahui ada banyak sekali kesesatan yang terjadi. Hingga sekarang pun, kesesatan juga terus ada di sekitar kita. Kesesatan banyak sekali terjadi. Dan ada banyak orang yang terbawa serta membenamkan diri di dalamnya. Mungkin di sekitar kita juga ada orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu, kita yang telah mengenal akan kebenaran dituntut untuk mengasihi mereka yang tersesat. Begitulah nasihat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Yudas. Yudas terlebih dahulu menasihati jemaat untuk membangun diri di atas dasar yang teguh. Setelah itu, jemaat diperintahkan untuk memberi dampak yang nyata, yakni dengan mengasihi orang-orang yang tersesat. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Tentu apa yang Yudas tuliskan sangat menarik, sebab jika bicara tentang kesesatan, biasanya respon kita adalah berfokus pada diri sendiri. Jangan kaget, jaga pengajaran, dan jangan ikut tersesat. Namun Yudas justru memerintahkan jemaatnya untuk fokus kepada mereka yang tersesat. Setidaknya ada 3 respon yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya bagi mereka yang tersesat, yakni berbelas kasihan. Ayatnya yang ke-22. Segera menyelamatkan mereka dari api. Ayatnya yang ke-23a. Dan menunjukkan belas kasih yang disertai kewaspadaan. Ayatnya yang ke-23b. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah berbelas kasihan kepada kita yang dahulu tersesat karena dosa. Kristus juga memanggil kita untuk berbelas kasihan kepada mereka yang tersesat. Marilah mengambil waktu sejenak untuk memikirkan orang-orang yang tersesat. Doakan mereka dengan menyebut nama mereka. Jika ada kesempatan, menegur dan membagikan Injil, lakukanlah segera. Jangan tunda agar dia tidak masuk terlalu jauh. Bapak Ibu Saudara, belas kasih Kristus mendorong kita berbelas kasih kepada mereka yang tersesat. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, Engkau memanggil setiap kami orang-orang percaya. Bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan ada hal yang harus kami lakukan. Sehingga Tuhan melalui kehadiran kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang rutin mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami yang rutin membacakan kebenaran firman Tuhan. Kami yang rutin untuk berdoa. Kami mau Tuhan ketika kami melakukan ini semua bukan hanya sebuah rutinitas kami. Melainkan itulah adalah hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami mau Tuhan
melalui kehidupan kami, disiplin kehidupan rohani kami mau juga untuk terus membawa buah yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Agar orang-orang di sekitar kami yang sudah mengenal akan Tuhan, tapi masih belum memiliki relasi yang baik sama Tuhan, kami mau menjadi teladan yang baik. Bahkan jika kami berada di lingkungan orang-orang yang belum percayakan Tuhan, kami mau ya Tuhan, kehidupan kami ini menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Pakailah kami di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap studi kami, di dalam setiap keluarga kami, di dalam setiap pergumulan kami, bahkan di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan. Tuhan yang ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.